Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, ini kunjungan hari kedua saya untuk keluarga binaan ya Bu ya. Jadi sesuai janji kita, hari kedua ini saya akan memberikan konseling atau penyuluhan tentang KB, kemudian tentang 12 indikator keluarga sehat, dan tentang COVID ya Bu ya. Jadi yang pertama saya akan mulai untuk KB dulu. Sebelumnya Ibu tahu apa itu KB, Bu? Belum ya, Bu ya. Jadi KB itu, Bu, merupakan singkatan dari keluarga berencana ya, Bu ya. Pengertiannya itu KB merupakan suatu usaha untuk mengatur jumlah dan jarak antara kelahiran anak guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Adapun di sini manfaat dari KB, Bu. Yang pertama itu menghindari kehamilan risiko tinggi. Yang kedua, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Yang ketiga, meringankan beban ekonomi keluarga. Yang keempat, membentuk keluarga bahagia dan sejahtera ya Bu ya. Siapa saja yang harus ber-KB? Jadi setiap pasangan usia subur yang sudah menikah itu harus ber-KB ya Bu ya. Tujuannya itu untuk menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri kehamilan. Di sini ada jenis-jenis kontrasepsi Bu. Jadi yang pertama itu ada metode MAL Bu, metode KB yang cocok untuk ibu nifas. Syaratnya satu, menyusui bayi secara eksklusif setelah melahirkan. Yang kedua itu belum haid. Yang ketiga efektif hanya sampai 6 bulan ya Bu ya, yang untuk metode MAL ini. Kemudian yang kedua ada metode kondom. Keuntungannya itu efektif bila digunakan dengan benar. Kemudian tidak mengganggu ASI, murah dan mudah didapat, mencegah penyakit menular seksual. Dan keterbatasannya itu yang pertama, efektifan tidak terlalu tinggi. Kemudian bila terjadi alergi bahan di luar kondom. Kemudian yang ketiga itu ada pil KB. Pil KB itu efektif bila digunakan dengan benar, tidak mengganggu hubungan seksual. Kemudian harus diminum setiap hari Bu. Jadi pil ini ada dua macam Bu. Yang pertama pil kombinasi, yang kedua mini pil. Kemudian ada KB suntik. KB suntik itu dia ada suntik 1 bulan dan ada suntik 3 bulan. Kalau untuk suntik 1 bulan itu mengandung estrogen dan progesteron, dia mengganggu produksi ASI ya Bu ya kalau untuk 1 bulan. Kemudian harus dengan setiap 1 bulan ibu pergi suntik gitu ke PMB atau ke puskesmas terdekat. Kalau suntik 3 bulan ini mengandung progesteron, tidak mengganggu produksi ASI sama sekali Bu. Kemudian harus datang setiap 3 bulan. Dan dapat terjadi gangguan haid. Jadi beda yang 1 bulan dan 3 bulan Bu. Kalau 1 bulan itu dia mengganggu produksi ASI, tetapi kalau yang 3 bulan dia tidak mengganggu produksi ASI. Kemudian haidnya yang terganggu Bu, kadang haid kadang tidak gitu Bu. Kalau yang 3 bulan? Ya, kemudian di sini ada KB implan Bu. KB implan atau susu KB ya Bu ya. Itu dipasang di bagian lengan atas Bu, di dalam lengan ya Bu. Ada yang berisi 2 batang dan ada 1 batang. Efektifnya selama 3 tahun. Jadi yang pertama itu dia mengandung hormon progesteron. Yang kedua dia tidak mengganggu produksi ASI. Yang ketiga tidak mengganggu hubungan seksual. Yang keempat dapat dicabut setiap saat. Yang kelima dapat terjadi perubahan pola haid. Yang keenam dapat terjadi perubahan berat badan. Kemudian ada IUD, yaitu IUD atau spiral itu ditanam di dalam rahim untuk mencegah pertemuan sel telur dengan sperma. Yang pertama aktivitas tinggi, yang kedua jangka panjang 8-10 tahun, yang ketiga tidak mengganggu produksi ASI, yang keempat tidak mengganggu hubungan seksual ya Bu ya, yang kelima tidak mempengaruhi berat badan, jadi berat badan ibu nggak naik gitu Bu. Kemudian yang keenam haid bisa lebih banyak ya Bu ya dari biasanya. Itu kalau IUD. Jadi ini juga ada kontrasepsi mantap atau steril, khusus digunakan untuk pasangan suami istri yang benar-benar tidak menginginkan anak lagi Bu. Jadi ibu bisa menggunakan ini. Dilakukan dengan cara pembedahan, kemudian harus dilakukan oleh dokter terlatih, sangat efektif dan bersifat permanen, tidak ada efek samping, tidak ada perubahan fungsi seksual gitu Bu. Jadi
dari yang saya jelaskan ini Bu tentang KB, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan sebelum kita lanjutkan untuk yang lainnya? Sudah mengerti. Sudah mengerti ya Bu ya. Jadi kita lanjut untuk yang 12 indikator sehat ya Bu ya. Yang ini karena Bapak yang nggak ada, jadi kita tetap lanjut aja ya Bu ya. Oh iya. Di sini udah ada anak Ibu juga. Jadi 12 indikator keluarga sehat Ibu. Yang pertama di 12 indikator keluarga sehat ini Ibu harus KB ya Bu ya. Iya. Jadi indikator keluarga sehat itu meliputi KB juga. Kemudian ibu bersalin di fasilitas kesehatan ya Bu. Terus bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Bayi ibu sudah imunisasi kan Bu? Sudah. Nah sudah ya Bu ya. Kemudian bayi mendapat ASI eksklusif ya Bu ya. Setelah itu balita dipantau pertumbuhannya setiap bulan. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular, penderitaan TB paru berobat sesuai standar, kemudian penderitaan hipertensi berobat teratur, rumah lingkungan sehat, keluarga memiliki atau memakai air bersih, keluarga memiliki memakai jamban sehat, terus keluarga kesehatan jiwa, gangguan jiwa mendapat pengobatan dan tidak terlantarkan ya Bu, perilaku sehat, tidak ada anggota keluarga yang merokok. Jadi dari yang saya jelaskan ini, jika suami ibu ada yang merokok? Tidak. Enggak ya? Berarti sudah termasuk, jika ibu sudah melengkapi semua ini berarti sudah termasuk 12 indikator keluarga sehat ya Bu ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang COVID nih Bu. Maupun anak ibu atau suaminya. Pertama untuk ibu dulu, ibu dapat menyusui walaupun kondisi COVID gini ya Bu ya, dengan cara ibu harus memakai masker saat menyusui dan merawat bayi. Kemudian ibu harus mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah memegang bayi, dan membersihkan dan mendesinfeksikan permukaan dan benda yang sering disentuh ibu dan bayi. Untuk adiknya juga sebelum untuk megang bayinya, adiknya harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian bapaknya juga kan kerja ya Bu ya, sebelum pulang kerja, sebelum masuk rumah lihat ibu atau bayinya, bapaknya harus mandi, ganti baju, cuci tangan, dah bersih semua baru boleh pegang bayinya gitu Bu. Jadi dari yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Sudah mengerti. Sudah mengerti ya Bu. Baik. Mungkin cukup segini saja Bu untuk pertemuan binaan kita yang kedua. Besok kemungkinan saya akan datang lagi untuk pemantauan binaan yang ketiga ya Bu ya. Baik Ibu, di sini kita kunjungan hari ketiganya ya Bu ya, binaan hari ketiga. Jadi di hari ketiga ini saya akan melakukan evaluasi tentang penyuluhan yang semalam ya Bu ya. Jadi dari yang saya jelaskan semalam, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Jadi kalau Ibu tidak ada yang ingin Ibu tanyakan nih, saya boleh tanya ya Bu? Boleh. Ibu bisa sebutkan macam-macam KB Bu? Apa aja Ibu macam-macam KB itu? Ipan. Pondok. Iya Bu. Rindu. Ya. Diplan. Suntik 1 dan 3. Oh iya. Jadi Bu, tadi Ibu sudah sebutkan ya macam-macam KB itu. Kira-kira Ibu kan belum ber-KB nih. Kan sebentar lagi Ibu akan menentukan KB apa yang Ibu mau pakai. Jadi kira-kira Ibu mau pakai KB apa? Tapi Bu, kalau saran saya, Ibu baik menggunakan KB suntik 3 bulan ataupun implan. Karena itu KB yang tidak mengganggu produksi ASI Ibu, karena kan Ibu lagi menyusui nih Bu. Jadi kira-kira Ibu mau pakai KB apa Bu? Implan ya. Implan ya rencananya. Bagus juga sih Bu, implan. Mungkin segini saja yang dapat saya sampaikan ya Bu untuk binaan keluarga. Terlebih terkurang saya mohon maaf ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Iya.